bisa lepas dari pengadaan barang jasa. ASN kayak kita seenggaknya harus paham apa itu pengadaan barang jasa. Biar kita bisa terus ngasih pelayanan yang prima untuk masyarakat. Dan inilah Procureholic Podcast episode Jaya Taya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa berjumpa dengan ASN milenial semua melalui media ini, tentunya dengan protokol kesehatan social distancing ya. Di tengah suasana Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini yang ke-75, saya harap semua pada sehat. Dan jangan lupa untuk para ASN kirim foto upacara tadi pagi ya kepada atasan masing-masing karena kan itu wajib. Nah, kali ini kita akan ngobrol, ada dua orang yang bisa dibilang penggagas ide untuk program ini, yaitu Mas Sastio Aji Darmawan. Halo. Dan Mas Eko Budi Susanto. Apa kabar Mas? Dua-duanya nih. Alhamdulillah baik bahasa. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Udah tadi fotonya udah dikirim? Udah dong. Udah dicuci. Oh. masih pakai film. Masih. Oke, langsung aja nih ya. Terima kasih nih udah nemenin saya hari ini ngobrol nih. Saya pengen tahu soalnya. Jadi saya mau ngobrol. Mau tahu Procureholic itu apa sebenarnya? Procureholic itu sejenis makanan. bukan. Jadi Procureholic itu sebenarnya awal saya kepikiran bikin Procureholic itu kita kepikiran pengen bikin sebuah jaringan media sosial yang kontennya tuh konten tentang pengadaan. Cuman mungkin bukan kayak channel YouTube-nya LKPP atau mungkin channel-channel medsos tentang pengadaan yang sudah ada sekarang. Kita lebih kayak targetnya itu memasyarakatkan pengadaan barang jasa. Mungkin bukan memasyarakatnya terlalu luas, mungkin memberikan pemahaman tentang pengadaan barang jasa kepada orang-orang yang pertama awam, terus yang kedua mungkin anti sama pengadaan. Makanya hashtagnya jangan anti pengadaan. Mungkin itu. Mas Eko mungkin mau nambahin juga. Procureholic kalau menurut Mas Tio itu makanan ya. Kalau menurut saya Procureholic itu banyak hal yang bisa diungkapkan dalam Procureholic karena segala sesuatu itu harus melalui dengan proses pengadaan dan bagaimana caranya kita bisa membuat proses procurement ini semua orang tahu seperti apa sih prosesnya, mulai dari sisi rekanan, mulai dari sisi perencanaan dan lainnya. Jadi menurut saya ini secara global semua orang bisa mengetahui seperti apa sih pengadaan procurement di pemerintah. Seperti itu sih bahasa. Oke, jadi bukan sekedar iseng karena lagi pandemi ya. Misalnya orang pada WFH jadi pada nonton YouTube atau podcast gitu ya, enggak gitu ya? Iya. Apa itu menjadi salah satu faktor juga? Ada salah satunya itu juga sih. Jadi kan karena kita kegiatan konsinyasi gitu kan di drop ya, jujur aja. Jadi ini penggantinya dan ada hikmahnya juga ternyata di balik wabah ini. Karena justru kita jadi peka gitu loh. Ternyata metode seperti ini nggak kalah efektifnya dengan metode konvensional gitu. Oke. Nah, terus mau nanya lagi, kenapa Procureholic? Kenapa nggak pengadaan barang jasa pemerintah atau pengadaan barang jasa kementerian atau apa yang selain Procureholic? Kenapa harus namanya tuh Procureholic? Ada maksud nggak di belakang gitu? Pertama mungkin karena saya suka ngopi. Enggak. Jadi kalau orang yang edik terhadap sesuatu gitu kan holic ya. Nah, misalnya workaholic, orang yang gila kerja. Nah, ini sebenarnya gila pengadaan dong. Gila pengadaan bukan berarti dari bukan menjadi konotasi atau negatif gitu, enggak, tapi karena saking kita nggak bisa lepas nih dari pengadaan gitu, dan apa-apa semua di pemerintahan tentunya itu pasti nggak lepas dari pengadaan. Makanya
harapannya nama ini bukan cuma nama, tapi jadi kayak apa ya, mendarah daging gitu loh. Kebiasaan ya, habit ya. Habit gitu. Oke. Terus mau nanya lagi nih, urgensinya tuh apa tuh bikin program kayak gini kan, karena kita tahu untuk apalagi di pemerintahan gitu ya kan udah banyak nih apa seperti seminar atau segala macam nih. Urgensi untuk bikin seperti podcast atau channel YouTube seperti ini tuh urgent banget atau enggak sih sebenarnya? Ya, latar belakangnya sebenarnya awalnya tuh kalau di kita ya di Jenahu sebenarnya kan bikin program di tahun 2020 ini tentang peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Itu udah sempat jalan tuh sampai di bulan Maret. Setelah bulan Maret kan kita pandemi PSBB. Close semua tuh kegiatan ke daerah maupun yang konsinyasi. Nah, kita kepikiran cari alternatif lain. Tadi yang sudah sempat dibahas, wabah ini juga membawa hikmah ternyata. Hikmahnya ya kita jadi tahu oh ternyata ada metode lain untuk menyampaikan sosialisasi tentang pemahaman ini, tentang pemahaman pengadaan barang jasa. Cuman di sisi lain, setelah kegiatan pertama kita di bulan Maret waktu itu di JHL Soliter ya, dalam bentuk konsinyasi, kita dapat gambaran lain. Ternyata bukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, yang pertama banget kita harus tanamin adalah orang yang kita kasih pemahaman itu jangan anti dulu sama pengadaan. Percuma kalau udah masuk ke level detail, level teknis, perencanaan harus kayak gini, tender harus kayak gini, tapi ternyata dia di dalam hatinya gitu kan ya masih menolak. Nah itu yang harus kita rubah dulu, mindset orangnya kita rubah. Baru setelah itu kalau masalah detail teknis tinggal buka peraturan tuh menurut saya gampang. Mungkin Mas Eko dari sisi digital marketing Mas gimana? Oke. Mungkin kalau secara pengadaan betul sekali. Kalau dibilang urgent memang urgent juga sih Mbak Asa. Karena saat ini perlu kita ketahui bahwa pemerintah baru mengetahui, mungkin sudah banyak lah ya digital marketing di luar. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah ini membutuhkan digital marketing? Nah, pertanyaan adalah jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Karena untuk zaman sekarang, mungkin untuk digital marketing untuk bagi e-commerce, pebisnis, usaha itu sudah mulai banyak dan sudah di tahun 2018 ini sudah banyak sekali digital marketing digunakan. Nah, untuk pemerintah saya pikir perlu sekali untuk menggunakan digital marketing. Nah, saat ini sejauh apa sih pemerintah menggunakan digital marketing? Ada yang menjawab sudah, ada juga yang belum, ada yang juga menjawab belum. Kenapa sudah dan belum? Ada dua menurut saya. Pertama adalah mengenai strateginya dan juga terkait dengan tingkat kepercayaan. Strategi dalam arti pemerintah ini tidak hanya sekedar administrasi. Kita tahu seperti di lingkup instansi pemerintah pasti ada yang namanya menghasilkan PNBP dan juga pengadaan pasti ada edukasi. Nah, bagaimana strateginya kita untuk mengedukasi, bagaimana kita memberitahu ke masyarakat bagi tim-tim pengadaan yang ada di satkernya lingkungan instansi kita. Pertama itu, yang kedua adalah tingkat kepercayaan. Di sini banyak banget menurut saya mungkin kenapa pemerintah belum menggunakan digital marketing, mereka belum merasakan adanya impact, dampak daripada digital marketing. Makanya kita mau mulai bagaimana caranya kita melakukan strategi digital marketing untuk meningkatkan pengetahuan dari tim pengadaan dan juga masyarakat umum biar tahu secara luas seperti apa sih proses pengadaan di pemerintah itu. Gitu bahasa. Jadi, mungkin satu lagi nambahin Mas Eko. Tadi dari sisi digital marketing. Satu lagi konsekuensi yang harus kita hadapi juga Mas. Betul. Ini kan ASN kita kan yang akan masuk ini bukan ASN yang tua-tua gitu, ASN milenial. Nah, kita harus ngelihat tren mereka gitu. Gimana bisa masuk ke dunia mereka, ya harus
ngikutin perkembangan zaman mereka gitu loh. Oke. Meskipun kita tua-tua gitu. Iya. Tapi untuk seperti Mas Tio bilang memang benar milenial. Sebenarnya kita juga nggak tua sih Mas. Nggak mau dibilang tua. Jadi saya tua. Jadi saya Menolak tua. tua, menolak tua, Karena menolak tua. lingkup milenial itu sebenarnya di tahun 82-an itu sudah masuk dalam lingkungan. Oh ya, milenial. alhamdulillah. Gitu. Syukur Saya ya. 90, saya 90. Baiklah. Oke. Jadi memang tujuan utamanya itu untuk mengenalkan pengadaan dan supaya mereka jangan anti dulu ya. Betul, menanamkan mindset itu. Iya, tapi kan mungkin agak susah ya karena Iya. pengadaan identik dengan BPK gitu kan. Pemeriksaan. Bukan cuma itu, KPK juga, Ah, iya, kejaksaan betul. juga ya. Iya. Ya memang ini kita minjem konsep dakwahnya Nabi. Ya kan, selama kita nggak dibunuh, selama kita nggak dikejar, nggak diusir dari Indonesia, jalan terus, Ya, kayak dakwah jadinya. Oh, baiklah. Dan sebenarnya kalau menyinggung masalah itu ya kita hanya memberikan manfaat. Insya Allah. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat dari acara Prekerholic? Iya. Ya seperti kita bilang, sampaikanlah walaupun satu ayat. Menurut saya dampaknya adalah bagaimana cara kita memberikan manfaat untuk teman-teman di pengadaan. Benar, ini jadi masyarakat kayak luas. tausiah nih benar. Kan hari Minggu ya. Iya iya iya. Gitu sih ya kita. Oke, dan terus nih untuk konten-kontennya sendiri nanti nih, itu apakah memang kayak podcast begini aja? Maksudnya tanya jawab atau memang nanti ada pelatihannya kah atau ada hiburan atau apa? Yang membedakan sama channel-channel lain apa coba? Kalau Karena kan banyak. dari konten yang kita memang sementara ini ya di tahap-tahap awal ini yang sudah kepikiran jujur aja karena keterbatasan kita kan, yang sudah kepikiran tuh pertama podcast itu andalannya lah. Terus tapi juga ada konten-konten offline seperti poster, video-video tutorial. Oh, ada tutorial. Mungkin video-video yang sebenarnya jarang kali Mas, jarang ada di channel YouTube yang medsos pengadaan sekarang. Oke. Ya, tapi justru sering ditanyakan oleh para perangkat pengadaan di satker-satker. Terus juga ada kayak poster quotes gitu yang menginspirasi gitu. Ya pokoknya nanti kalau mau Iya. tahu ikutin terus aja Pasti gitu ya. ya. Terus kalau untuk seperti podcast seperti ini atau konten-konten lainnya itu kira-kira akan melibatkan siapa aja? Nah, Mas Eko yang lebih. Ya, jadi gini Mbak Sa, terkait dengan konten tadi saya mau menambahkan yang sebelumnya. Kalau yang Mas Tio bilang tadi itu benar sekali, ada podcast dan lain-lain. Itu kalau di dalam digital marketing kita sebut power of content. Power of content. Ya. Jadi kontennya ini berisi ya memang yang lagi booming adalah sekarang podcast. Iya. Gimana caranya kita melakukan antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada saat ini. Pertama itu. Jadi the power of content yang kita gunakan adalah pertama podcast, video tutorial yang mungkin banyak banget orang nyari di YouTube seperti apa sih pengadaan itu. Nah, kita akan buat tutorialnya. Kita akan buat tutorialnya, ilustrasinya seperti apa dari awal sampai akhir. Biar pengetahuan mereka lebih tajam lagi. Nah, terus terkait dengan tadi siapa aja yang terlibat ya? Yang terlibat itu kru dari internal pertama. Iya. Kru dari internal nanti kita seperti Mbak Asa sebagai moderator, Mas Yo sebagai bintang Udah tamu. tanda tangan kontrak. Ini magang. Magang ya? Saya magang. Nah, nanti untuk untuk videonya nanti kita ada video-video yang bikin Oh ya sitkom ya Mas. Sitkom. Sitkom ada juga. sitkom. Jadi nanti silakan dilihat channel-channel yang akan kita tayangkan. Di sana ada berbagai macam video tutorial, sitkom yang dalam arti tidak hanya hal-hal yang serius, tapi ada hal-hal yang kita kemas dengan lucu-lucu. Itu sih. Oh. Iya, Oke. jadi maksudnya tuh tetap ada isinya, Iya. ada pesan moralnya Pesan di moral. balik meskipun itu videonya video lucu. Tapi pasti ada pesan moralnya, ada yang ingin disampaikan di sini. Betul. Oke, keren. Menarik. Sangat menarik. Terus rencananya nih ada jadwalnya nggak? Misalnya seminggu berapa kali kah? Atau memang setiap hari apa? Apa random aja? Kalau jadwal rutinnya memang kita tidak tetapkan ya Mas, tapi kita ada target
ya sampai dengan Desember itu kalau nggak salah, kalau podcast itu ada 10 episode ya Mas ya. Minimal 10 episode. Tergantung tim kreatif. Oh gitu. Tim kreatifnya masih sendiri ya Tim kan? kreatif ini yang tadi dibahas kru internal tadi. Dan siapapun kita bisa terima saran gitu. Ada masukan, oh bahas tentang ini, nah, tinggal tiga selama masih ada honor narasumber gitu. Kita pasti undang narasumber. Dan satu lagi Mas Yo, mungkin bagi teman-teman, sekarang kita juga lagi ngadain lomba bahasa, lomba doodle. Oh Doodle. iya. Mungkin teman-teman bisa lihat pengumumannya di IG Prokirholic. Nah, bagi siapapun, mau itu ASN atau umum, bisa mengikuti lomba kita doodle terkait dengan Temanya tentang kemerdekaan, tentang kemerdekaan, tentang Oke. aku cinta produk Indonesia. Jadi pengen juga dikemas medsos ini di apa namanya, dibikin humanis juga lah. Ya, bukan juga. Mungkin nanti kalau ada Valentine kita bikin juga. Bisa. Hadiahnya silver queen. Bukan iklan ini. Oke. Nah terus kenapa ini kan gejala tayang ya, kita baru perkenalan nih. Kenapa hari ini tanggal 17 Agustus 2020? Kenapa dipilihnya hari ini? Pas banget gitu kayaknya sama hari kemerdekaan. Enggak, tadi ini enggak ada di skrip nih. Saya juga baru dengar nih, Mas. Memang pertama karena menurut saya, kalau saya prinsip saya dalam segala hal gitu, kalau melihat peluang gitu ambil. Menurut saya ini peluang tanggal 17 nih momen yang bagus untuk mengawali sesuatu ya. Iya. Negara Indonesia diawali dari tanggal ini 17 Agustus. Kenapa kita nggak minjem? Iya. Bukan minjem, numpang. Numpang tenar. Iya. Sekaligus ini ya, orang pada buka YouTube untuk video upacara tadi pagi ya sambil kan. nunggu upacara penurunan. Betul. Kita lihat dulu upacara ini. Upacara. Kita lihat podcast kita. Oke. Terus targetnya nih sampai kan akhir tahun 2020 bentar lagi nih, Desember tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Ada target tertentu nggak nih? Targetnya mungkin terkait juga dengan metode kita memasarkan ya, kalau dari istilah di dunia bisnis ya Mas. Tapi kalau kita memasarkan ini ya tetap dengan birokrasi gitu. Kita mengundang para satker, para pejabat struktural di lingkungan kita, Kemenkumham khususnya, atau juga di satker-satker lain di daerah dengan format undangan gitu untuk mengikuti podcast kami. Sebenarnya nggak jauh beda dengan webinar. Sebenarnya sekarang lagi booming juga tuh webinar ya, rapat telekonferensi melalui aplikasi meeting online gitu. Seperti itu Mbak. Jadi targetnya ya seluruh satker Kemenkumham se-Indonesia, karena kebetulan kita di Kemenkumham. Tapi bonusnya karena kita live juga di YouTube, bisa jadi ya saudara saya, saudara Mbak Asya, saudara Mas Eko, saudara kameramen. Oke. Nonton juga. Terakhir mungkin untuk Mas Tio ya, sebagai penggagas utama nih. Kan ini lagi masa pandemi begini untuk COVID ya. Terus anggaran juga kan banyak disulap. Bukan disulap. Maksudnya banyak untuk penghematan. Iya. Untuk dialokasikan ke untuk COVID, penanganan COVID. Ini takut nggak nih program ini nanti dibilangnya pemborosan anggaran? Itu sengaja tuh bikin begini untuk ngabisin anggaran aja, padahal kan disuruh. Mungkin orang yang berpandangan seperti itu adalah orang yang berpandangan biasa ya Mas. Ya kan? Kalau kita kan manusia luar biasa gitu. Biasa di luar maksudnya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngelihat secara makro ya menurut saya ya, di internal di Jenahu sendiri, khususnya di bagian pengelolaan BUMN dan umum ya, yang menangani langsung tentang pengadaan barang jasa, kita sudah menghemat 15M, mengajukan penghematan 15M, sekitar 15M kalau saya nggak salah, mungkin bahasa yang lebih apa. Ya. Dan termasuk yang dihemat adalah kegiatan-kegiatan kami, perjalanan dinas, terus konsinyasi. Nah ini adalah kegiatan alternatif pengganti dari kegiatan yang kita hemat itu.
kalau kita bayangin misalkan konsinyasi 1 kali aja ngadain ya, terus kita harus mengundang minimal 30 orang misalkan, 30 orang dari pusat dan daerah, terus harus bayarin uang harian mereka, tiket mereka, transport mereka, full board mereka, apalagi Banyak lah pokoknya. uang oleh-oleh nggak ada ya. Itu kalau ngadain 10 kali konser aja atau konsinyasi aja, kita nggak ada 10%-nya biaya untuk mengadakan ini. Jadi kalau saya sih harusnya yang bicara ini PPK mungkin. Tapi karena saya bawahannya PPK gitu, mungkin saya berani bilang selama ini outcome-nya jelas, output-nya jelas, dan outcome-nya bisa berdampak positif buat instansi kita, juga buat bahkan mungkin masyarakat luas, dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, why not gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan nih, Mas. Monggo. Yang perlu kita ketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini yang saya tahu ya, di tahun 2018 itu tercatat ada 1182 satuan kerja. Nah, kalau menurut saya pribadi, dengan konsep dan strategi seperti ini sangat menguntungkan. Kenapa saya bilang sangat menguntungkan? Karena pertama adalah efektif, Menjangkau lebih luas. kemanapun, Ya, mau kan orang seluruh bisa Indonesia. nonton Betul. YouTube di mana aja ya kan. Jadi menurut saya memang sangat efektif untuk kita melakukan strategi seperti ini, dan sangat hemat biaya sekali menurut saya, sangat hemat biaya. Dan juga yang seperti kita ketahui bahwa ini adalah suatu antisipasi dan adaptasi kita terhadap perubahan. Mungkin itu aja yang bahasa. Iya. Watch banget. Portable. New normal. Terus nih satu lagi deh. Takut gak sih kalau nggak ada yang apaan sih ya workaholic nggak jelas Ya, apa ini. sih gitu. Takut nggak kalau Tadi nggak ada yang kecepatan nonton berarti gitu? jawaban gue di awal. Konsep dakwah Nabi. Iya. Jadi ya benar, pasti kekhawatiran itu ada Mas ya. Betul. Bukan cuma kayak newbie kayak kita. Saya rasa sensor. Saya rasa podcaster yang sudah pro juga pasti awal-awal begitu. Cuma kalau kita berpikir yang kita sampaikan ini benar, baik, saya yakin masih banyak orang baik di Indonesia ini yang mau denger omongan-omongan baik gitu, obrolan-obrolan, bukan obrolan gak bermanfaat gitu kan. Yang gak bermanfaat juga banyak sih yang ini kan, Nah, apalagi yang iya, bermanfaat, apalagi. mudah-mudahan ya. Oke, menarik banget nih, cuman karena udah sebentar lagi mau upacara penurunan bendera sepertinya. Ya, bisa aja gitu. Iya. Loh, padahal kan belum jam 4 loh. kan jam 3 lewat. Iya. Enggak, tadi kita mulai jam berapa? Cepet banget. Ya, apa mau nambah lagi? Enggak, honor kita dipotong setengah jam. Kan tadi belum makan. Enggak ada honornya Oke, Bapak oke. Ibu, enggak ada. Nggak ada honornya. Ya, oke, menarik banget ini ya. Jadi ada pesan nggak buat para penonton? Maksudnya apakah harus ngikutin sih? Ayo silakan. Ya, Marketing. kita sih nggak maksa, tapi kalau nggak nonton kebangetan. Enggak. Pesannya ya mungkin Procureholic ini apa perdana lah ya, dianggap perdana di kita ya Mas. Di kita ini di Kemenkumham atau di Jenau. Harapannya pasti penerus kita, waduh gue udah kayak Penerus milenial kita. berasa Aku senior. merasa tua sekali ya. Nggak, saya aja. Baiklah. Jadi bisa meneruskan ini dan mengembangkan gitu. Jadi kita harus jangan merasa puas di sini gitu, Mas. Saya yakin banyak cara untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat buat negara kita, buat instansi kita. Nah, ini cuma salah satu cara aja. Oke, jadi tolong di-subscribe. Tapi juga ya. jangan lupa nonton. Jadi Tapi nggak subscribe. dimonetize kok, tenang aja. Kita repot kan. Oke. Jadi selanjutnya nih kapan? Ada lagi nih. Ini kan ini hari apa nih? Hari Senin tanggal 17. Kira-kira kapan lagi ada konten yang lain? Kapan Mas Eko? Nantikan di Instagram. Jadi subscribe. Suruh subscribe loh, suruh. Sok buat surprise ya, padahal emang belum kepikiran. Mari dipikirin dulu apa nih. Kalau apa konten sih udah tema podcastnya sudah cuman kita harus ada proses birokrasi, kayak kita harus mengundang narasumber dan Oh, iya. ada keterlibatan juga pimpinan seperti itu. Makanya itu yang harus kita lakukan. Makanya kita nggak bisa jadwalkan kapan,
Tapi insya Allah nanti silakan cek di bawah. Ada nggak? Di kolom description ada nggak? Iya. Oke, gitu Makanya aja. tekan lonceng. Iya. Tolong dilihat ya IG-nya, YouTube-nya, terus ada di mana lagi Mas? Zoom. Ada di IG, di Twitter, di YouTube, Spotify. Nah, semua media sosial kayaknya ada ya. Dengan nama yang sama, Procureholic. Oke. Kan main kan. Bukan main. Hebat. Oke. Segini aja dulu ya. Bener-bener ini kita udah online banget Tuh ya. kita udah dada Mas nasi udah datang. Ya tentunya di episode podcast berikutnya akan lebih banyak lagi keseruan dan mungkin konten-konten yang sangat menarik itu ya, video-videonya jangan lupa. Nah untuk para ASN milenial, terima kasih sudah menonton episode ini yang jajal tayang di podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karena sekarang hari kemerdekaan nih, ayo bareng-bareng yuk kita bilang yuk. Bilang apa nih, Mbak? Ya, Ya. hitung dong, hitung. Apa dong? Mau bilang apa Ini gitu? ada catatannya gitu. Iya, jangan dibocorin dong. Oke. Yuk. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Jangan Jangan lagi pengadaan untuk Indonesia maju. maju.